Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jadi alhamdulillah, selamat datang. Selamat datang sahabat. Jadi pada malam ini seperti biasa kita dalam segmen sembang-sembang santai insyaallah. Jadi kita bawakan tetamu khas kita pada malam ini untuk berkongsi serba sedikit mengenai kehidupan beliau. Jadi sebelum kita teruskan, kita minta beliau perkenalkan diri insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama yang dikenal Jason Geoffrey. Nama Islam Muhammad Omar. Muhammad Omar lah. Muhammad Omar. Jadi umur, usia contoh. Oh, umur saya 29 tahun. Orang Tuaran, tinggal di Kampung Batangan. Masya Allah. Jadi makanan kegemaran, hobi, makanan kegemaran. single kah, mingle kah? Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi baik. Jadi sudah berapa tahun Tuan memeluk Islam sebenarnya? Saya memeluk Islam dari 2018, kalau tidak silap 2018 bulan 7 tanggal 18, kalau tidak silap lah 2018. Jadi sudah 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 tahun lah, lebih kurang 5 tahun lah. Masya Allah, 5 tahun. Jadi di mana memeluk Islam nih waktu itu? Di mana, di Malaysia kah? Kalau di Sabah kah? Ataupun di Semenanjung kah? Di rumah kah? Maksudnya daerah tempat memeluk Islam tu lah. Oh, oke. Saya masuk Islam dekat luar negara, dekat inilah Australia. Di Australia? Di Australia. Masya Allah. Di Australia dekat Sydney lah. Sydney? Dekat Sydney, negeri gitu. Ya, negeri Sydney ya, dia macam di bawah, di dalam New South Wales ya. New South Wales. Di Sydney lah tuh, dia di bandar ayalah. Oke, jadi bagaimana keadaan sewaktu maksud memeluk Islam di Australia? Masya Allah. Keadaan ya, macam mana? Masa itu saya rasa masa saya angkat syahadah tuh masa itu tengah jahil kali. Tengah jahil lah masa itu, dan benda ini ndak expect pun macam mana saya boleh masuk Islam kan. Sebab masa itu saya dengan kawan saya, ada 3 orang kami lepak dalam rumah. Kami lepak tengah cerita-cerita lah, tengah buat benda-benda yang tidak berfaedah lah, benda-benda yang laro. Jadi macam mana saya boleh angkat syahadah tuh, soalan saya, kalau tidak silap saya tanya kawan saya, kalau kamu mau masuk Islam tuh macam mana sudah tua? Saya lebih kurang gitulah saya rasa, saya tanya kawan saya. Lepas tuh kawan saya bagi tahu saya lah, kalau kau mau masuk Islam, kau kena angkat syahadah lah. Macam mana, macam gitu kata. Lepas tuh saya tanya lah kawan saya, macam mana lah tuh angkat syahadah. Lepas tuh kawan saya cakap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadah rasulullah. La ilaha illallah muhammadah rasul, begitu kata. Muhammadur Rasulullah. Lebih kurang gitulah. Lepas tu saya pun ucaplah syahadat tuh. Lepas tu kawan saya pun cakap, dia cakap dengan saya, nah, Jason, kau masuk Islam sudah nih. Kalau sebab kau serangkat syahadat. Lepas tu saya pun macam, iya kah?
Unexpected lah maksudnya nih. Saya pun macam ya kak, macam dengan hati yang terbuka lah, dengan hati yang terbuka saya macam tiada saya pun macam yang tak kisah sangat sebab mungkin masa tu hati sudah terbuka. Pas tu kawan saya cakap, Jason dia cakap, kau sudah masuk Islam nih sebab kau sudah angkat syahadah. Jadi saya pun, oh ya kak, jadi macam mana lah nih saya cakap, macam mana lah nih. Terus tu kawan saya cakap, Mbak Napa, besok kita cari imam, kita kasih angkat kau syahadah di masjid. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu keesokannya kami ada call satu haji ini, kami minta tolong dia carikan imam, tolong dia carikan imam ataupun ustadz lah, imam ataupun ustadz untuk kasih saya angkat syahadah di masjid. Masa tu masjid apa suatu, saya pun kurang ingat juga. Masjid Ummah kah, United Muslim Association. Saya angkat syahadah di situlah. Masa tu saya imam tu dia dia angkat syahadah, lepas tu saya ikutlah apa imam tu cakap gitu. Lepas tu saya angkat syahadah. Apa nih? Ya wes, kejap. Saya mau tanya nih, sebab kita cerita tadi mengenai keadaan di keadaan kan? Ya, keadaan di, inilah maksudnya waktu ucap syahadah itu dalam masjid macam mana keadaan dia. So, biasanya kita hidup di Malaysia nih, kita tidak tahu macam mana keadaan di luar negara, lebih Islam di dalam Australia. Dan masih sebagai seorang mualaf yang syahadah di depan imam yang berada di luar negara, waktu itu keadaan sekeliling macam mana? Keadaan dia tuh di masjid tuh. Keadaan dia tuh masa angkat syahadah tuh macam biasa aja lah, orang tengok kan, orang tengok kita angkat syahadah. Ramai juga lah, kawan-kawan pun datang juga dalam saya rasa ada juga lah, dalam 20 orang kawan datang yang kasih kawan. Pas ada juga lah orang-orang yang memang orang sana lah, orang Arab lah, kebanyakannya orang Arab. Masa angkat syahadah tuh orang tengok saya saja lah, tapi lepas angkat syahadah tuh semua orang di sana orang peluk saya lah satu-satu, lebih kurang macam itulah. Masa itu saya pun rasa macam mana dia punya perasaan dia macam kita nih di apa tuh, di welcome maksudnya macam dialu-alukan. Dialu-alukan, astagfirullahaladzim. Rasa macam dialu-alukan lah. Saya rasa macam dialu-alukan. Lepas tu dorang salam saya, dorang peluk, dorang cakap alhamdulillah, welcome brother. Jadi saya pun rasa macam terharu gitulah, terasa macam terharu. Lepas tu rasa macam mau nangis pun ada juga, tapi masa tu tahan air mata daripada mau jatuh kan. Jadi ramai juga kawan-kawan, jadi macam malu ya kalau menangis nih. Tapi masa tu memang terharu gila. Lepas tu rasa macam mau menangis gitu. Jadi waktu ucap syahadah tuh, macam mana rasa dia waktu mengucap satu kalimat di hadapan imam, pas kita berada di luar negara, jauh daripada family. Macam mana perasaan dia tuh sebenarnya? Perasaan dia lepas sejak angkat syahadah tuh, saya rasa macam ringan lah, macam belakang kepala nih macam mana? Macam ringan lah, macam sebelum saya angkat syahadah tuh rasa macam banyak masalah kan, mungkin banyak dosa kali. Tapi lepas angkat syahadah tuh rasa macam ringan, macam terbang gitulah, macam di awang-awangan gitulah. Soalnya ada ketenangan. Akan ada ketenangan. Macam tenang sih, hati pun terus tidak pikir masalah apa semua, rasa macam tenang. Sejuk. Macam gitulah lepas angkat syahadah tuh. Jadi cerita pasal pengalaman sebagai seorang mualaf nih kan.
Apa sebenarnya yang mendorong Tuan Omar nih untuk memeluk Islam? Masya Allah. Hmm. Em, Sebenarnya banyak kali juga orang tanya, "Terus apa sebab saya masuk Islam?" Kan Pendorong, pendorong. pendorong, pendorong yang menarik perhatian lah Ya, gitu. maksudnya apa sebab dia boleh tertarik dalam Islam? Hmm. Benda pertama yang membuatkan saya tertarik dengan Islam, em, macam mana? Kalau contoh macam kalau Islam, dia mau sholat kan, dia mau sholat, dorang ambil wuduk dulu kan, dorang ambil wuduk. Jadi benda itulah yang tarik perhatian saya lah. Saya rasa macam 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 benda tuh macam mana? Saya rasa macam benda tuh logik lah, sebab kita mau sholat, kita mau jumpa dengan kita mau sholat lah, kita mau sholat pas mau jumpa dengan Tuhan kita kan. Jadi bagi saya benda tuh wajib lah untuk kita bersihkan diri kita, ambil wudhu apa semua. Jadi di sana bagi saya tuh benda tuh macam Masuk di akal lah maksudnya. masuk di logik akal lah. Time tuh umur saya 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Masih sekolah lagi lah. Masih sekolah. Selain daripada ambil wudhu nih ada lagi? Ada apa? Mungkin pergaulan macam mana? Selain daripada cara orang Islam ambil wudhu tuh, dia ada jalan cerita dia juga lah, macam mana saya boleh tertarik dengan Islam nih dengan lebih mendalam lah. Bila saya sudah dia sebenarnya masa tuh mungkin kalau tidak silap saya media masa tuh TV3 kali ke apa tuh, saya pun tak pastilah. Dorang cakap macam Islam nih media lah. Dorang cakap macam Islam nih tak bagus lah, teroris lah apa semua kan. Jadi di sana saya rasa macam Islam nih teroris tiada pun, sebab saya banyak kawan Islam masa muda tuh, banyak kawan Islam saya tengok kawan saya tiada pun bawa bom apa semua, biasa saja. Itu mungkin terus di sana menarik perhatian saya untuk macam mana mengenal Islam dengan lebih dalam, mengenal Islam ataupun belajar tentang Islam lah. Jadi di sana saya banyak bertanya dengan kawan-kawan saya yang Islam pasal Islam nih. Itulah. Baik. Jadi banyak bertanya dengan kawan-kawan. Jadi pergaulan daripada kecil ini macam mana pula? Daripada umur 16 tahun tadi, macam mana boleh tahu bahwasanya orang Islam sebelum dia sholat itu ambil wudhu? Sebab masa sekolah dulu nampak lah juga kan orang kawan-kawan Islam sebelum sholat tuh orang ambil wudhu. Jadi dari sana lah saya tahu. Sana. Saya memang bergaul dengan orang Islam lah ya. Memang bergaul dengan orang Islam lah, orang Islam, orang Kristen, orang apa. Jadi macam mana boleh tahu ataupun ada kepastian dalam diri bahwasanya Islam itu agama yang benar? Sebenarnya mau mendapat kepastian Islam adalah agama yang benar, makan masa juga. Sebab saya memeluk Islam itu pun tahun 2018, saya umur 16 masa itu mungkin 2011 24 tahun. 2007 umur 16 tahun. Jadi masuk Islam di usia 25 tahun, 24 tahun lah. Jadi mungkin gap dia 8 tahun untuk betul-betul meyakini lah. Jadi gap tuh mungkin dalam 8 tahun lah baru dapat hidayah tuh. Maksudnya betul-betul yakin di waktu itu baru betul-betul syahadah. Sebelum masuk Islam pada tahun 2018 tuh banyak kali juga orang bawa masuk Islam, sebab orang cakap saya ini percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Orang percaya bahwa
Nabi Isa tuh kalau dalam Kristen orang panggil Yesus lah. Kalau dalam Islam orang panggil Nabi Isa lah kan. Jadi di sana banyak juga lah orang yang bawa saya masuk Islam sebab orang cakap saya ini macam mana? Banyak tanya tentang Islam lah. Banyak tanya pasal Islam. Tapi masa itu mungkin hati belum terbuka lagi. Atau mungkin cara orang tuh Tidak kena mungkin. tidak Mungkin kena lah, ya. tidak kena pada hati mungkin masa itu dia paksa saya kali ya. Macam terasa macam dipaksa waktu itu. Terasa macam dipaksa gitulah, macam dorang cara dong cakap, masuklah ke Islam Jason, sebab kau ni banyak soal tanya pasal Islam ni. Tapi saya jawab, insyaallah. Saya masa itu apa saya jawab? Nantilah. Masa itu saya jawab nantilah. Belum terbuka lewat hati ini. Jadi apa peristiwa yang membuatkan Tuan Omar di sini ini untuk betul-betul yakin Islam itu agama yang benar dan ready untuk ambil sudah convert sebagai seorang mualaf masuk Islam lah. Macam mana soalan tu? Ulang. Apa sesuatu ataupun mungkin ada peristiwa yang berlaku di hidup Tuan mana menyebabkan Tuan betul-betul yakin bahwasanya Islam itu agama yang benar dan Tuan sudah maksudnya bersedia untuk angkat syahadah waktu. Oh, oke, paham. Kalau pasal peristiwa itu saya rasa kalau macam pasal peristiwa itu tiada juga lah. Sebab macam mana? Macam mana saya boleh yakin yang Islam ni benar? Sebab dari kisah-kisah Nabi lah. Kisah-kisah Nabi. Saya banyak bertanya dengan kawan saya kan pasal kisah-kisah Nabi. Contoh Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi apa lagi itu? Nabi Sulaiman, yang nama-nama yang nama-nama Nabi yang apa? Nabi Nuh biasa orang sebut lah. Jadi di sana bila kawan saya cerita pasal kisah-kisah Nabi itu, saya rasa macam benda tu macam masuk akal lah, sebab dia macam otak saya ni dia boleh terima logik kisah-kisah Nabi ini. Dia macam bila dia jadi macam bila saya dengar kisah-kisah Nabi ini, hati saya macam mana boleh terima lah yang kisah Nabi ini memang meyakini lah maksudnya. Dia boleh meyakinkan saya bahwa Islam ni agama yang benar lah. Lebih kurang macam tu. Okey, baik. Jadi tidak ada pengalaman macam mimpi waktu itu. Kalau macam mimpi sebelum tu enggak ada lah. Lepas masuk Islam baru ada mimpi. Baru ada mimpi. Lepas masuk Islam baru ada mimpi lah. Sudah mimpi apa lepas masuk Islam ni? Mimpi apa? Tapi mimpi bila masuk Islam tu pun mimpi itu pun dia kebanyakannya mimpi pasal kiamat lah. Pasal kiamat lah. Mimpi pasal kiamat lah. Kebanyakannya mimpi pasal kiamat. Dunia apa? Mimpi pasal kiamat lah. Macam mana mimpi dia tu macam dunia mau hancur, mau kiamat lah maksudnya. Mau kiamat lah, banjir lah. Kena serang alien lah. Mimpi kiamat lah, macam tu. Baik. Jadi kita sudah tahu serba sedikit kan. Jadi yang menarik dalam cerita Tuan 8 tahun perjalanan untuk mengenal Islam, untuk yakin pasal Islam agama yang benar, dan banyak bertanya. Dan waktu berapa tahun Tuan berada di Australia waktu itu dan baru hidayah itu sampai? Sudah berapa tahun berada di Australia waktu? Masa itu sudah di Australia sudah 16, 17, 18. 3 tahun. 3 tahun. Sudah berada di Australia masa itu 3 tahun. 3 tahun. Sebab bila kita cakap pasal Australia, kita tahu bahwasanya Australia itu bukan negara Islam ya. Minoriti Islam itu minoriti di sana. Jadi yang menjadi menarik dalam kisah Tuan ni sebenarnya apabila sebenarnya kalau sahabat-sahabat kita tahu yang kita sudah pernah duduk bersama dalam semasa santai ini, ya kan tuh meluk Islam tuh di Malaysia kan. Rata-rata di sini memang majoriti Islam. Jadi
Berbeza dengan pengalaman Tuan, mana Tuan dapat hidayah ini di Australia. Ya, negara minority. Jadi kalau kita pikir pakai akal logik kita nih kan, jadi dia macam, oh rupanya begitu pula Allah punya cara. Mungkin ada orang yang diberi hidayah tuh di tempat yang ramai Islam. Ada orang yang diberi hidayah di tempat yang minority Islam. Dan tapi macam mana pula dengan gaya hidup sewaktu di Australia? Maksudnya gaya hidup selepas masuk Islam di Australia dalam keadaan kita tahu bahwasanya Islam itu minority, makanan halal dia macam mana. Lepas itu macam mana mengelak daripada terjebak dalam yalah kalau kita selepas masuk Islam ni kan banyak benda yang kita perlu elakkan. Sudah yang diharamkan dalam agama macam minum arak kan, party, masuk pub. Tapi bila kita tahu Australia itu satu negara yang open untuk benda-benda gini. Jadi macam mana boleh kuat untuk mengelak ataupun tidak terjebak dalam benda-benda ini selepas masuk Islam? Bagi saya macam mana untuk elak kita daripada buat benda-benda yang tidak bagus nih, buat maksiat, buat benda-benda tidak bagus, buat maksiat apa semua nih kan, bagi saya kita kena ada circle kawan yang bagus lah, bukan kawan yang semua kawan bagus, cuma ada kawan tuh dia tidak, mungkin hati dia belum terbuka untuk betul-betul di jalan yang lurus. Jadi kita kena bijak dalam memilih kawan yang sentiasa di jalan Allah lah, macam itulah. Jadi kalau macam saya cari kawan yang macam mana, saya cari kawan yang sama-sama boleh buat kebaikan macam tu. Belajar apa semua lah. Dorang pun mau berubah juga kan. Jadi memang susah lah di sana memang susah, banyak ujiannya. Negara orang putih kan, mana dong pakai bikini apa semua. Memang kalau tidak kuat iman, tergugat juga iman kita. Nih, tengok perempuan pakai jalan-jalan pakai bikini ya. Kalau iman tidak kuat, mata memang liar lah juga. Jadi di sana kita kena kuatkan iman. Sejauh mujahadah memang kuatnya sana. Sana jihad maksiat mata itu memang. Nah dari kau siapa tuh mau tengok ndak tengok? Tuh perempuan lain lagi cerita dengan arak. Yang makanan halal tuh macam mana tuh? Kalau makanan halal tuh, alhamdulillah dia di Australia nih dia ada macam kelompok-kelompok. Ada kelompok macam sini kelompok Buddha, kelompok Kristen, kelompok Islam lah gitu. Jadi alhamdulillah saya duduk dekat kelompok-kelompok yang adalah community Islam di sana. Jadi ada juga lah jual daging halal apa semua kan. Jadi alhamdulillah dia tidak sulit sangat lah. Dia tidak susah sangat lah, sebab ada community Islam juga kan di sana, biarpun kecil ada juga lah. Jadi terjaga daripada benda-benda yang haram. Terjaga juga insya-Allah. Jadi satu pengalaman, maksudnya satu pengalaman daripada masuk Islam dan masuk Islam, macam mana pengalaman perasaan, macam mana sebelum masuk Islam tuh keadaan macam mana, dan selepas masuk Islam tuh macam mana pula keadaan? Kalau cerita sebelum saya masuk Islam nih, saya macam susah sedikit lah. Bukan susah sedikit, saya rasa macam susah juga lah mau terima takdir nih. Contoh macam kalau saya ada timpa masalah ke apakah, saya akan terus marah lah, macam tidak terima takdir macam gitulah kan. Jadi macam kalau dulu semasa Kristen, kalau ada masalah saja, rasa macam sedih kan, rasa marah, kita pergi cari apa orang bilang healing kah, orang sekarang panggil healing dulu, minum arak lah, minum bir, iklab, menari ya, itu zaman Kristen lah dulu bila kita mau healing kan. Tapi sekarang nih
Contoh macam kalau macam saya ada kena bagi ujian oleh Allah, saya kira macam boleh nampak lah asbab-asbab dia, asbab-asbab dia dan Boleh terima lah maksudnya. boleh terima lah Baik kenapa hikmah dia gitu. kenapa saya kena bagi ujian begini. Boleh terima lah hikmah dia. Pas itu sekarang nih kalau macam rasa sedih ke apakah, sholat jalan cerita dia, healing sholat jalan. Tiada sudah lah healing pergi minum-minum apa semua itu tiada sholat. Paling pun sekarang ini healing sholat jalan. Lepas sholat alhamdulillah insyaallah hilang juga lah masalah tuh. Alhamdulillah. Jadi faktor kehidupan daripada sebelum Islam, bagi Islam, macam mana keadaan dia, maksudnya macam mana pengalamannya, maksudnya kan apabila kita sebelum Islam tuh macam kita cap tadi, berubah minum-minum kan, di klub, enjoy lah apa-apa benda lah yang kita bilang healing-healing dalam bab tu kan. Tapi selepas masuk Islam tuh macam mana mau tinggal benda tu? Adakah dia susah kah, macam mana kah keadaan? Wah, macam mana? Susah. Dia mau cakap susah tuh enggak juga lah, tapi yang penting ada kemahuan lah. Yang penting ada kemahuan. Lagipun dulu saya enggak juga kuat minum lah. Saya enggak juga kuat minum lah. Saya yang mana mau cakap apa? Saya dulu macam mana? Apa macam tu? Macam apa enggak tu? Tidak apa, boleh kita transparent pun boleh, tidak masalah. Dulu saya enggak kuat minum juga lah. Jadi saya ada ambil benda lain lah. Kita Healing dengan cara yang berbeza lah. Kita healing dengan cara yang berbeza lah. Bukan minum arak lah. Ada lah kita kasih macam mana? Kasih kias sikit ya. Kita kias sikit lah, guna bahasa kias. Healing dengan cara lain lah. Jadi bila saya masuk Islam tuh untuk minum tuh, untuk berhenti minum tuh boleh. Makan makanan senang sih lah. yang bukan halal. Contoh macam kalau kita macam pasar makanan ndak halal tuh, macam babi kah, ataupun ayam yang ndak sembelih kah. Kalau macam babi itu pun saya pun ndak juga makan banyak. Ndak macam kurang makan time Kristen. Jadi bila masuk Islam dia tidak ada masalah lah. Tidak ada masalah lah kalau macam ndak makan babi, sebab saya lagi suka kambing lah daripada babi. Sebelum zaman Islam itu pun Tuan Omar memang sudah kurang lah mengambil makanan yang bukan halal, pengambilan daging babi gitu semuanya kan. Dan macam mana pula dengan yang benda-benda lain? Contoh kan, ya sebenarnya banyak kan. Bila kita cakap dalam Islam ni, kalau dalam mazhab Syafi'i ini pegang dengan wanita pun haram kan, berpegangan dengan wanita bukan mahram gitu kan, pun haram. Jadi macam mana keadaan itu? Maksudnya dia menyeluruh lah. Macam mana keadaan itu, ada kesulitan untuk mengubah cara kita hidup lah, cara hidup daripada sebelum Islam kepada Islam gitu. Masa sebelum saya masuk Islam pun saya hidup dengan kelompok orang Islam kan. Jadi di sana benda tuh dia jadi macam terbiasa. Jadi bila kita jumpa perempuan orang Islam, otomatis dalam pikiran kita bukan mahram kan. Tapi saya pun ada belajar juga dengan kawan-kawan, dorang bagi tahu yang lelaki sama perempuan kalau bukan mahram tidak boleh salam tangan lah gitu. Jadi tidak boleh bersentuhan lah. Tidak boleh bersentuhan lah. Jadi di sana masa saya Kristen pun, kalau macam contoh saya pergi majelis kawin kah, majelis makan kah, otomatis benda tuh saya tidak akan salam perempuan, saya akan salam lelaki je lah. Memang sudah awal lagi tahu pasal benda ni lah. Jadi kita sudah ada gap pada persediaan sebelum mau jadi kira macam kita sudah praktis lah. Jadi bila saya sudah masuk Islam, saya memang jarang yang salam tangan perempuan saya. Jadi macam mudah lah waktu ini, sebab memang sudah buat persediaan awal, sudah buat kajian awal kan. Jadi apabila masuk dalam Islam waktu itu pun sebenarnya tidak jauh berbeza lah daripada kehidupan asal tu kan. Walaupun kita hormat kan,
Kita hormat orang perempuan-perempuan Islam ni, dorang pun tidak mau ya kena salam tangan. Jadi kita hormat lah. Jadi cara kita hormat, kita nak payah salam tangan apa? Nak payah kita salam perempuan, salam laki ya lah gitu. Baik, jadi selepas masuk Islam nih, apa cabarannya? Cabaran sebab biasanya kan mungkin daripada family kita macam mana, lepas itu dengan pergaulan sekeliling, dengan penerimaan masyarakat, keluarga, kawan-kawan. Cabaran dia itu macam mana? Cabaran dia ni, cabaran sebenarnya mau jaga sholat. Nah, itulah cabaran itu, mau jaga sholat. Masa masuk Islam tuh ada juga lah tinggal sholat kan. Tapi macam mana? Mungkin masa tuh jahil lah, orang bilang jahil lah. Kadang-kadang 1 minggu nih sholat, 2 minggu enggak sholat. Nah, kadang-kadang 1 hari itu 1 kali ya sholat. Nah, macam itulah cabaran yang betul-betul saya rasa susah. Terus jaga sholat lah, jaga sholat. Pas tuh kalau macam dari segi cabaran dari keluarga saya tuh setakat nih tiada juga lah. Kalau dari sebelah mama saya, dia pun oke juga. Dia pun alhamdulillah tiada juga dia macam marah-marah apa semua tuh, tiada juga lah. Terbuka dengan hati yang terbuka juga lah hati. Cuma inilah kalau dari segi bapak lah kali, dari segi bapak mungkin kita boleh nampak juga lah, biarpun dia nak terlampau tunjukkan, kita boleh rasa juga lah. Kita boleh rasa yang sebenarnya dia masih lagi, mungkin dia masih kecil hati lah, dia masih kecil hati dengan keputusan saya masuk Islam ni lah. Tapi saya nampak juga lah dalam diam, mungkin dia coba juga untuk terima, dia coba juga untuk terima yang keputusan saya masuk Islam. Kalau macam abang-abang saya semua dorang oke lah, abang-abang saya semua santai aja lah. Cuma kadang-kadang dorang mengolok ya kan, dorang mengolok itu biasa lah, adik-beradik kan. Jadi bagi saya oke lah, kalau dari family saya oke. Kalau dengan kawan-kawan pun oke juga, sebab banyak juga kawan Islam saya. Kalau macam kawan-kawan Kristen itu pun dorang pun paham juga lah, paham juga yang saya sudah masuk Islam ni, dorang pun tidak halangan juga lah. Itulah. Jadi sebagai seorang mualaf ataupun sebagai seorang yang balik Islam, kita boleh panggil balik Islam kan. Jadi apa pesanan kepada mereka yang menonton ataupun yang mendengar live, pesanan kepada mereka yang di luar sana, mungkin ada di antara kita tuh kan, yang di luar sana tuh baru mau berhijrah kah, atau baru mau jenang-jenang dengan Islam kah, baru mau mengenal Islam, ataupun belum ada keberanian ya. Apa pesanan dan 1-2 patah nasihat lah. Nasihat saya lah ya, untuk orang yang mencari hidayah kah, untuk orang yang mencari hidayah lah, untuk orang yang mencari hidayah, ataupun untuk orang yang mualaf kah, untuk orang yang memang sudah sedia Islam kah. Pesan saya jaga sholat lah, jaga sholat lah, nomor 1 lah, yang paling penting jaga sholat. Kalau kita nak dapat sholat 5 waktu, sholat 1 waktu lah dulu. Macam saya dulu susah juga lah, saya mau jaga sholat, saya memang susah lah, tapi saya coba mulakan dengan subuh lah dulu. Saya mulakan dengan subuh. Macam saya dulu sholat subuh, lepas tu Zohor, Asar, Maghrib, Isyak tidak. Madai 1 je lah waktu tu. Satu waktu je lah, time tu subuh je lah. Jadi mulakan dengan 1 lah, mulakan dengan sholat subuh dulu. InsyaAllah lepas subuh Zohor akan menyusul, lepas Zohor
asar menyusul insyaallah. Dia pelan-pelan lah, kita step by step. Yang penting kita usaha untuk Istiqomah. istiqomah lah. Kalau kita tiada usaha, tiadalah kita dapat hidayah. Sebab sebenarnya bagi saya ini hidayah ni Allah bagi setiap hari. Allah bagi setiap hari. Cuma dari kita saja mau ambil hidayah yang Allah bagi itu kah tidak. Jadi itulah, jaga solat. Contoh kalau macam kita nak pandai solat, jangan malu. Enggak apa. Kita macam saya dulu, saya nak pandai solat, saya tulis apa ayat-ayat Quran tu dalam bahasa Melayu, Rumi. Saya taruh dekat saya punya sejadah tu, saya baca lah, saya baca solat lah. Macam gitulah kalau cara saya. Itu contoh kalau kita cakap kita ni enggak pandai solat, enggak pandai baca Fatihah, kita tulis di kertas, kita boleh sudah solat. Tidak alasan yang kita ni enggak pandai solat, Tidak mau sholat. Kita bukan kita tidak pandai, kita pandai sebenarnya. Kita boleh aja cari banyak cara dan usaha untuk sholat, cuma kita malas nih paling susah lah mau lawan. Kalau kau malas, apapun tidak jadi. Jadi kasih rajin sialah, biarpun malas tuh sholat sialah. Kalau itulah, jaga sholat. Jaga sholat. Lepas tu nanti, sebab benda pertama kita akan tanya tuh sholat di akhirat nanti. Jadi sholat, lepas tu belajar macam saya enggak pandai lagi baca Quran, jadi saya belajarlah. Sekarang saya belajar di Kudat Ibdas, institusi pengajian Islam dan dakwah Islam, pengajian dakwah dan Islamnya kata. Di Ibdas Kudat lah. Alhamdulillah. Jadi bila cerita masalah belajar tadi, sudah berapa lama belajar? Saya belajar start bulan 6 2022. Bulan 6 2022. Sekarang 2023. Sekarang 2023. Astagfirullahaladzim. Maksudnya sudah 6 bulan. 2023. 2023 sudah 6 bulan. Jadi sekarang ini tengah belajar di Ibdas lah, di Kudat. Masih belajar lagi lah. Jadi bila kita cerita semua pengalaman nih. Jadi kita sudah cerita pasal nasihat, pasal pengalaman kehidupan, perjalanan kan. Jadi ada apa benda yang paling disesali dalam perjalanan sebagai mau jadi mualaf 8 tahun dari umur 16 tahun sampai hari ini? Paling apa? Satu pengalaman disesali. Dia apa? Satu pengalaman yang paling disesali. Maksudnya adalah paling menyesal lah. Paling menyesal lah. Banyak juga benda yang menyesal nih. Tapi mungkin yang paling boleh dikongsikan lah. Maksudnya boleh kita ambil tibar pengajaran daripada kisah. Daripada umur usia 16 tahun sudah mulai tahu pasal Islam, sampailah hari ini sudah berusia 29 tahun. Boleh dikatakan sudah 13 tahun. Saya dalam 13 tahun itu tidak ada pengalaman-pengalaman yang boleh kita kongsikan sebagai satu pengajaran pada semua lah. Benda yang paling menyesal lah. Ada insyaallah. Benda yang paling saya menyesal selama saya hidup sampai sekarang lah, sampai umur 29 ini ialah satu aja lah, yaitu saya kurang ajar dengan ibu bapak saya. Itulah benda yang paling saya menyesal, buatlah saya kurang ajar dengan ibu bapak saya. Sebab bila saya sudah besar nih, saya pikir-pikir benda-benda yang sebelum ini saya buat, saya teriak bapak saya, mama saya, melawan apa semua. Kira macam menyesal lah, sebab ibu bapak saya tuh dari saya kecil dorang besarkan saya sampailah saya besar. Lepas itu bila saya sudah besar, saya boleh pula kurang ajar sama ibu bapak saya kan. Jadi benda tuh menyesal juga lah. Memang menyesal gila. Mungkin masa itu otak tidak betul kali, masuk air kali otak masa itu. Jadi
Nggak boleh kena tegur lah, nggak boleh kena tegur. Kena tegur kita pula pikir kita yang betul. Padahal bila kita sudah besar nih, Baru kita nampak lah baru sebenarnya kita nampaknya lah. silapan kita. Jadi apa-apapun janganlah kita kurang ajar dengan ibu bapak kita. Kita sentiasalah hormat dorang, sayang dorang, kita jaga dorang, jaga hati dorang lah. Paling penting, sampai ibu bapak ini paling mudah tersentuh hati. Jadi kita kena jaga hati dorang. Sebab bagi kita ini sebagai orang Islam, tapak kaki ibu, surga di bawah tapak kaki ibu. Tapi tidak semestinya kita sayang ibu kita aja, kita kena sayang dua-dualah. Kena sayang ibu kita, kena sayang juga bapak kita. Jadi itulah. Baik, alhamdulillah. Jadi kita sudah nampak kita sudah dengar semua daripada awal sampai sekarang. Jadi sebelum kita tutup live kita pada malam ini, seperti biasa, jika ada sahabat-sahabat ada soalan, bolehlah tanya. Jadi boleh Brother Omar kita nih jawab, insyaAllah. Insyaallah. Jadi 3 soalan macam biasa, insyaAllah. Jadi kita mulakan sekarang. Kan? Kalau tidak ada soalan, jadi kita akan tutup live kita dalam masa 7 minit daripada sekarang, insyaAllah. Insyaallah. Apa ini? Jadi ada soalan? Macam ada. Jap tengok dulu. Ini bagaimana pandangan tentang ketuhanan? Oh gitu, sila. Jadi ada soalan daripada sahabat kita ni bertanya mengenai apakah pandangan mengenai ketuhanan. Macam mana tu? Macam umum. Oh, jadi kalau Macam umum soalan tu. ya, jadi tidak apa, mungkin dia tanya ni mungkin daripada persepsi Umar sendiri kan. Macam mana pandangan mengenai ketuhanan. Jadi bila kita cakap pasal ketuhanan dalam Islam ni, kan mungkin dia ada kaitan dengan ya biasanya kita belajar dari basic tu sifat doain daripada sifat 20 dan sebagainya. Tapi kalau daripada segi Umar pula, jadi dia cakap ni mungkin waktu sebelum mau masuk Islam dan waktu masuk Islam. Pandangan apa tuh soalan dia? Pandangan tentang ketuhanan. Pandangan saya tentang ketuhanan ni, Allah itu maha adil, maha penyayang. Allah itu hanya satu. Yang tunggal. Allah itu maha esa. Allah itu maha besar. Jadi setiap benda yang terjadi dalam dunia ini hanya akan terjadi dengan kehendak Allah. Dengan izin Allah dan kehendak Allah. Jadi kalau macam sekarang ini saya sudah masuk Islam kan, Tuhan itu macam mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi itulah. Tapi kalau masa Kristen dulu saya rasa Tuhan tuh tidak adil lah. Kenapa Tuhan tuh buat saya begini, apa semua begini-gini. Jahil kan dulu. Sekarang ini alhamdulillah setiap keadaan dan qadar Allah tuh alhamdulillah kita boleh terima lah, hikmah, apa asbab-asbabnya apa semua lah. Alhamdulillah. Jadi ada soalan lain, 2 lagi soalan sebelum kita tutup live kita pada malam ini. Kita tengok lagi. Kita buka 2 lagi soalan kepada sahabat-sahabat untuk bertanya. Sebagai soalan daripada Syarifah Rafida Al-Idrus. Sebagai seorang mu'alaf baru, apa yang saudara inginkan dalam kehidupan? Baik, soalannya sebagai seorang mu'alaf baru, apakah yang diingini oleh saudara dalam kehidupan? Apa yang saya inginkan dalam kehidupan saya nih? Dalam kehidupan ini ya. Kalau boleh, apa yang saya mau dalam kehidupan, dalam dunia nih lah kan. Kita cakap pasal dunia lah. Kalau dalam dunia nih, kalau boleh, saya mau bahagiakan ibu bapak saya lah. Saya mau bahagiakan ibu bapak saya. Lagi bagus kalau saya dapat bawa ibu bapak saya masuk Islam. Insyaallah lah kalau saya dapat bawa ibu bapak saya masuk Islam, ataupun insyaallah Allah bagi dorang hidayah.
Allah. Insyaallah Allah bagi dorang hidayah. Insyaallah. Nah, dan juga semestinya lah mau berjaya juga lah dalam hidup ini kan, kita mau berjaya lah. Insyaallah. Jadi semoga semua jawaban ini menjadi kebaikan, menjadi asbab kebaikan, asbab ya, ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dan semoga Allah reda dengan kita ya. Di satu soalan pada malam ini, satu soalan yang terakhir yang boleh dikatakan killer question. Jadi ada soalan. Ada. Baik. Siapa nak bilang nih? Saya nak minta teguran dari Omar. Hai Epi. Oke guys, Nabi, kau balik kampung nggak di Ibdas kau? Macam mana nak istiqomah? Jadi soalan ketiga ataupun soalan terakhir pada malam ini, bagaimana ingin istiqomah? Bagaimana mau senang istiqomah tuh? Saya rasa mau istiqomah tuh dia bergantung juga lah dengan kita punya environment, kita punya persekitaran kita lah. Saya rasa bergantung juga dengan persekitaran kita dan juga diri kita lah. Contoh macam persekitaran kita nih, insya Allah kita akan jaga sholat. Tapi contoh kita di tempat yang macam saya lah, contoh macam saya sekarang ini di rumah, saya satu orang ya yang Islam, family saya semua Kristen. Jadi macam mana saya mau jaga sholat tuh, bila saya dengar sejak azan bunyi, terdetik dalam hati saya, sholat, oke. Terus saya pergi sholat. Saya tidak akan tangguh lagi lah. Contoh macam dengar bunyi azan, ajab lah, layan dulu telepon. Pernah juga lah, layan sekali tengok, woi, macam 20 menit sudah ini masuk waktu nih, sholat. Lebih kurang macam itulah. Dengar dia azan, terus sholat. Sebab saya rasa dalam setiap hati umat Islam tuh, orang Islam tuh bila dia terdengar azan, saya pasti dalam hati dia tuh akan terdetik satu pikiran tuh sholat. Mesti dia akan pikir sholat. Tapi mungkin time tuh ujian dia ataupun syaitan yang sedang menghasut dia tuh lagi hebat. Mungkin dia terpikir sholat. Pas tuh syaitan tuh hasut dia kali, janganlah aku sholat, nantilah, tangguh dulu. Ataupun biasanya syaitan, contoh macam untuk orang yang baru belajar, janganlah kau sholat, ndak dia kau pandai baca Al-Fatihah tuh, ndak betul Fatihah kau, ndak betul lah sholat kau, ndak semestinya. Sebab benda ni Allah paham kita ni baru belajar, jadi Allah terima sholat kita tuh kita sholat. Jadi bagi saya tuh kalau mau istiqomah tuh, kalau dengar azan terus sholat, jangan kasih tangguh lagi. Baik. Itulah. Jadi kita sudah sampai kepada penghujung rancangan kita. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat kita Muhammad Omar. Alhamdulillah. Jadi beliau sudi untuk lapangkan masa datang dalam sesi sembang-sembang santai bersama kita hari ini. Jadi insyaallah kita sama-sama doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kejayaan di dunia dan di akhirat kepada kita semua. Insyaallah, amin. Dan juga berikan kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Dimakbulkan segala doa-doa kita dan dikurniakan segala keinginan kita. Insyaallah. Ya, insyaallah. Dan semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja hari ini, tetapi sehinggalah kita bertemu dengan Allah kelak di akhirat kelak insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi tanpa membawa masa, jadi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada para sahabat yang menonton, yang sudah share live kita nih. Jadi insyaallah esok kita akan bersiaran lagi dalam jam 3 petang. Jam 3 petang esok
di mana kita akan bawakan tetamu yang sangat istimewa. Seorang ulama muda berasal daripada Banten, berketurunan Rasulullah SAW, dan juga berketurunan daripada Sunan Gunung Jati. Beliau berasal daripada Banten dan kini telah giat berdakwah di bumi Sabah inilah. Jadi beliau ini ulang alik antara Banten, Sabah, Banten, Sabah, Banten, Sabah. Jadi insyaAllah besok kita akan bawakan beliau di sini sesi yang sama pada jam 3 petang. Pada 3 petang, jadi insyaAllah harap-harap sahabat-sahabat yang mendengar ini kongsikan kepada rakan-rakan semua untuk join live kita pada jam 3 petang insyaAllah esok. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala.